Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarram wa muhtaram, para hadirin sekalian, jamaah Masjid Darussalam Klaster Dianela, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik remaja yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa yang saya hormati rekan-rekan pengurus DKM Masjid Darussalam, terkhusus Ketua DKM Masjid Darussalam kita, Al-Mukarram Ustadz Acep Samnawi. Tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan segenap rekan-rekan pengurus DKM SBTR 7. Dan tak lupa yang saya hormati tentunya dan yang saya muliakan, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, pemateri kita pada kajian akbar di momentum agenda Isra Mi'raj Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Muhammad Asef Zakaria Ansori LC.MH. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah di Masjid Darussalam dalam rangka sama-sama menghadiri agenda Isra Mi'raj Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Pak, Bu, sebelum kajian kita mulai, saya pengen ada kesepakatan dulu, terutama yang adik-adik nih. Pada saat nanti Ustadz sedang memberikan tausiah, memberikan ilmu buat kita, tolong disimak ya, jangan berisik ya. Diharapkan juga untuk bapak-bapak dan ibu sekalian untuk sama-sama menyimak. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan ya seputar tema kita pada malam hari ini. Apa? Sholat dalam perspektif Islam. Apa itu perspektif? Dalam pandangan Islam, dalam sudut pandang Islam, dalam rangka berpikir kita. Sudahkah kita paham apa itu sholat yang kita kerjakan selama ini? Nanti kita tanya sama beliau. Siap? Iya, jadi malam ini kita ngaji. Semoga ada barokah ilmu, ada ilmu yang bermanfaat yang kita bisa pahami, yang kita bisa bawa pulang dari guru kita yang hadir pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah langsung saja kita persilahkan narasumber kita pada malam hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Asef Zakaria Ansori LC.MH, yang akan menyampaikan tentang materi Isra wal Mi'raj dan kajian akbar kita yang bertema sholat dalam perspektif Islam, kewajiban yang menjadi kebutuhan. Kepada beliau, al-waktu wal maqam bi fadilatih. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina nabina Muhammadil Mustafa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Iftah lana abwabal ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini saya mendapatkan, kalau dibilang undangan saya masih malu Bapak Ibu ini disebutnya nih. Ini kita memulai silaturahmi dan mudah-mudahan silaturahmi ini akan berkepanjangan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ini kalau dibilang jauh Bogor ke sini masih dekat lah Sadeko ya. Kalau nanti kita akan bahas bagaimana perjuangannya Rasulullah dalam berdakwah, itu kita bahas nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dari Bogor sampai ke sini kita mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah, wa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah, dari rumahnya nih Sadeko ya, keluar rumah li talabil ilmi, tujuannya talabul ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia masuk dalam kategori orang-orang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Oh luar biasa di sini kalimatnya, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau dalam bahasa Inggris artinya itu present continuous, katanya berkelanjutan, terus-terusan. Artinya orang yang keluar rumah tujuannya thalabul ilmi, ibu membuka pintu, berangkat ke masjid, duduk di majelis ilmu, walaupun ngajinya ngunci kuping aja, insya Allah masuk dalam kategori fisabilillah. Nggak perlulah kita fisabilillah mau perang ke Israel di sana, nggak perlu kita fisabilillah memerangi orang-orang kafir. Toh zaman sekarang udah susah nemuin orang kafir ya. Cukup kita keluar rumah, datang ke masjid, insya Allah masuk ke dalam kategori fisabilillah. Insya Allah mudah-mudahan amal kita ini masuk ke masjid ini, hadir di majelis taklim, masuk dalam kategori fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Mari kita ucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat rahmat dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ustaz Ajib Samlawi, pengurus DKM Masjid Darussalam, Ketua RT 004 Pak Angga, Ketua RT 005 Pak Supardi, pengurus DKM se-BTR 7. Segini doang saya yang disebutin, udah berarti segini ya. Dan Bapak Ibu semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ini saya kok yang nentuin judulnya. Masya Allah. Ini sholat dan perspektif Islam, berarti ada sholat dan perspektif bukan Islam, tapi di dalam mana dalam luar biasa. Boleh saya langsung mulai aja ya. Bapak Ibu, ini bukan ceramah ya. Kalau ceramahnya khawatir tidak lucu, makanya kita ngaji aja. Tapi nanti selama ngaji, kalau ada yang lucu, silakan kalau boleh ketawain ya. Kita mulai dari Isra dan Mi'raj. Oke, kita mulai dari Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu Bapak dan Ibu apa sih Isra Mi'raj itu? Nggak apa-apa lah, ini walaupun udah mendekati Ramadan, tapi hikmah dari Isra Mi'raj ini akan berdampak nanti ke Ramadan. Ada yang tahu apa itu Isra dan Mi'raj itu? Ini belum kuis ya, maaf belum kuis ya, belum kuis ya. Kita nanya dulu, sebelumnya kita tanya dulu, apa itu Isra dan Mi'raj? Apa itu Isra? Silakan bagi yang tahu. Apa itu Mi'raj? Jalanan. Kalau malu Sadeko kayaknya lu Sadeko yang nyampe ini apa? Makanya
Ada yang bilang perjalanan Ustaz. Perjalanan aja ya. Oke, nggak apa-apa. Isra Mi'raj itu adalah pertama, kita pahami ya, Isra Mi'raj itu pertama dia adalah mukjizat Allah yang disampaikan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling agung yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu mukjizat Isra dan Mi'raj. Kita yakinin dia itu adalah mukjizat. Kira-kira kalau disebut mukjizat berarti ada latar belakangnya dong. Iya, ada latar belakang dari Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi ini diawali kalau kita flashback ke belakangnya Bapak Ibu ya. Ini masuk ke dalam, kalau kata orang Sunda namanya Nabu Bunga. Nabu Bunga itu memberikan bahagia kepada Rasulullah. Karena Rasulullah di tahun yang sama Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Kesedihan yang direkam oleh para ulama sejarah yang disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Amun artinya tahun, Huzni artinya kesedihan. Jadi di tahun itu Rasulullah lagi mengalami sedih. Apa yang dirasakan Rasulullah? Sedih apa yang dialami Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW pada tahun 10 kenabian beliau dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ditinggal oleh istri tercinta. Coba lagi dakwahnya. Kalau Ustaz Eko lagi memulai dakwah, tiba-tiba yang menemaninya itu nggak ada, gimana rasanya? Yang mendukung Ustaz Eko untuk berjuang nggak ada, gimana rasanya? Biasa ada yang nemenin, biasa ada yang dibonceng, biasa ada yang nemenin, biasa ada yang nganterin, ada yang bawain. Ini orang yang biasa nemenin Rasulullah ketika itu tiada. Siapa beliau? Yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini beliau adalah yang namanya dakwah Bapak Ibu nggak bisa ujuk-ujuk kita ceramah depan orang, nggak bisa. Harus ada dukungan. Dukungannya apa? Dukungannya finansial. Jadi beliaulah, Siti Khadijah lah yang mendukung ketika itu dalam urusan keuangannya, yang mendukung dakwahnya Rasulullah di masa itu ketika tahun ke-10 kenabian itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah tiada, baru juga 1 tahun 5 bulan ditinggal Rasulullah oleh pamannya. Siapa pamannya? Neng, pamannya Nabi Muhammad siapa? Abdullah nama ayahnya Aminah, ibunya pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Mantap. Pamannya Abu Thalib ditinggal sama pamannya. Udah mah ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya. Siapa Abu Thalib? Ini yang menjaga beliau dalam masa dakwahnya. Kira-kira dengan meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya pamannya Rasulullah ini, ada hikmah enggak? Tidak mungkin Allah memberikan kita suatu musibah, memberikan suatu kebahagiaan kecuali di sana ada latar belakangnya. Kira-kira ada hikmahnya enggak? Apa hikmahnya? Lagi dakwahnya Rasulullah, ini paman yang selalu mendukung, menjaga istri yang selalu mendukung dalam urusan finansial, keduanya nggak ada, meninggal. Kira-kira apa hikmahnya di sini? Ada yang tahu? Apa kira-kira Ustaz Eko nih? Kalau saya mau diskusi sama Ustaz Eko, kira-kira apa? Apa hikmahnya? Kenapa Allah mencabut duluan istri sama pamannya Rasulullah? Hikmahnya apa kira-kira? Gak apa-apa, salah gue gak salah. Tadi hukum kok. Karena memang betul dan kullu syai'in la yakhruju minal hikmah, segala sesuatu tidak keluar dari hikmah. Betul. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hadiah atau kejutan atau hal-hal yang selama ini mungkin belum didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin. Bagus jawabnya satu. Mungkin ya. Jawabannya mungkin. Mungkin bagus. Mungkin katanya. Mungkin bakal dapat hadiah. Para ulama mengatakan hikmah dibagi kenapa istri dan pamannya Rasulullah SAW meninggal itu adalah biar nanti orang
orang di akhir tidak menyangka suksesnya Rasulullah itu karena kedua orang ini. Kita harus meyakini bahwa suksesnya Rasulullah adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW ditinggal istri tercinta, Rasulullah ditinggal paman tercinta, Rasulullah ketika itu semakin berat saja cobaannya dari kafir Quraisy. Rasulullah diintimidasi, Rasulullah disakiti, sampai suatu ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, di tengah jalan Rasulullah dilempari lumpur di kepalanya. Datang ke rumahnya, kemudian ketemu sama putrinya, kata putrinya, ayah, ini apa di kepalamu? Udah, anakku tidak apa-apa, Allah menjagaku. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu karena saking banyaknya cobaan dari kafir Quraisy, Rasulullah SAW hijrahlah dari itu. Hijrah kemana? Hijrahlah Rasulullah ke kota Taif. Ada yang pernah umroh atau haji? Bagi yang pernah umroh biasanya suka diajak tuh jalan-jalan pelesiran ke Taif ya. Taif itu daerahnya kan adem, enak. Harapan Rasulullah semoga di kota yang enak itu, yang adem, buah-buahannya enak, semua banyak, ada semua di Taif itu. Daerahnya enak, adem. Adanya di pegunungan. Jalan Rasulullah, nggak ada naik kereta, nggak ada naik mobil, nggak ada kayak saya dari Lewiliang ke sini naik kereta, nggak ada. Rasulullah jalan, naik onta. Ya, berangkatlah Rasulullah dari Mekah menuju Taif dengan harapan di kota yang adem tersebut dapat kenyamanan juga. Tapi apa yang terjadi? Datanglah Rasulullah SAW menemui kabilah Thaqif di sana. Setelah ketemu kabilah Thaqif, meminta di sana perlindungan dan meminta kepada orang-orang di sana ikut dakwahnya Rasulullah. Bukannya disambut Rasulullah, malah disambit sama orang-orang Thaqif. Rasulullah dilempari ketika itu sama batu sampai berdarah kakinya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah temani siapa? Karena istri tercinta sudah tidak ada, paman tidak ada, Rasulullah berangkat ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ditemani sama dia. Sampai Zaid bin Harithah ketika dilempari sama warga di situ, dia menjaga Rasulullah. Nah ini nih hikmahnya ketika kita menjadi seorang ajudan, menjadi seorang pelindung para dai, kita harus siap berkorban buat mereka. Ini dicontohkan sama Zaid bin Harithah. Berdarahlah Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah minimal walaupun di Taif itu tidak diterima dakwahnya, minimal tolong tidak kasih tahu kabar ke mereka bahwasannya Rasulullah singgah di Taif. Jadi khawatir. Rasulullah itu bilang ke kepala desanya di sana, tolong jangan infokan saya itu lagi di mana? Lagi di Taif. Khawatir nanti kalau kafir Quraisy tahu, nanti mereka bakal datang ke Taif menyerang Rasulullah, menyerang Zaid bin Harith. Kemudian gimana? Karena diterima oleh warga Taif, Rasulullah SAW pulang. Di perjalanan sambil berjalan pelan-pelan Rasulullah kakinya berdarah, Rasulullah masuklah ke sebuah kebun miliknya Utbah Ar-Rabi'ah. Sesampai di kebun, di sana ada kebun namanya kebun anggur. Ketika sampai di kebun anggur, Rasulullah sama Zaid sambil duduk aja gini, sakit kakinya dilemparin dengan batu. Datang Utbah Ar-Rabi'ah ini melihat bagaimana Rasulullah, ya Allah kasihan katanya ini siapa yang lagi duduk di bawah ini, dua orang ini kakinya berdarah. Kemudian Utbah ini meminta budaknya yang namanya Adas ini orang Nasrani. Adas, tolong kasih buah anggur ini, berikan kepada orang tuh, kasihan. Diberikanlah sama Adas. Sambil ketika diterima sama Rasulullah bilang alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas. Ini ada kalimat bismillah. Dari mana kamu tahu kalimat bismillah? Kata Adas. Saya tahu kalimat bismillah karena saya ini Islam, Muslim. Siapa Anda? Katanya. Saya dari kota Mekah. Saya Muhammad ibn Abdullah. Saya diutus oleh Allah. Siapa Anda? Nama saya Adas. Dari mana Anda? Saya dari kota tempat dilahirkannya Yunus bin Matta. Akhirnya Adas bahagia, langsung menciumi Rasulullah ketika itu. Diciumi, dipeluk sama orang Nasrani tadi itu. Rasulullah ketika tidak diterima sama orang Taif, ternyata diterima sama Adas tadi itu.
bahagia Rasulullah. Di balik kesedihannya Rasulullah tidak diterima di Taif, tapi sama ada sini diterima. Dipeluknya Rasulullah, diciumnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada Zaid, Zaid kayaknya udahlah kita kembali saja ke Mekah. Di sini kita tidak diterima, di Taif kita diterima. Yuk kita pindah aja, kita pulang aja. Kata Zaid, Rasulullah kira-kira aman gak? Insya Allah aman. Ada Allah yang melindungi perjuangan kita. Kemudian Rasulullah SAW minta Zaid mencarikan pelindung selama di perjalanan. Carikan orang, carilah sama Zaid, ketemulah namanya Mut'im. Mut'im ini menemani perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, pas sampai di kota Nakhla, Rasulullah sholat di situ, sholat Isya. Ketika sholat Isya, Rasulullah SAW membaca ayat. Suratnya itu surat Jin. Ketika membaca surat Jin, ternyata di sana ada jin di belakang mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu berimanlah para jin tersebut. Silahkan dibaca surat Al-Jin itu ayat 1 itu ada di situ. Jin pada beriman kepada Rasulullah. Di saat orang-orang Taif tidak beriman, masa kalah sama orang Nasrani, masa kalah sama jin, malah jin duluan yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Kesedihan Rasulullah luar biasa. Sampailah Rasulullah ke kota Mekah. Sampai ketika Rasulullah sampai di kota Mekah, tanpa ada perjanjian, tanpa ada informasi, tanpa ada WA duluan, tiba-tiba Jibril datang. Dan malaikat Jibril datang, Muhammad, ada informasi dari Allah. Ada apa Jibril? Ayo ikut. Ada apa Rasulullah? Ada apa malaikat Jibril? Ayo ikut. Diajaklah Rasulullah sampai ke Hijr Ismail. Nah, kalau kita umroh ya, kalau kita umroh ada Hijr Ismail di situ tuh. Ketika sampai di Hijr Ismail, Rasulullah diajak sama malaikat Jibril. Sini Muhammad katanya. Nabi Muhammad di situ syaq sadruhu, dibelek dadanya. Dibersihkan pakai air Zam-Zam. Setelah dibersihkan sama air Zam-Zam 3 kali, Rasulullah ini kalau dipikir-pikir namanya mukjizat ya. Enggak masuk logika, enggak masuk akal itu. Belek itu nama Nabi Muhammad. Setelah dibelek, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, kemudian dikembalikan lagi. Setelah itu Muhammad siap-siap. Ini kita sudah siapkan yang namanya buruk. Buruk itu kayak gimana? Buruk itu tidak lebih besar dari keledai dan tidak lebih kecil daripada tidak besar dari unta dan tidak kecil daripada keledai. Segede gimana Allah alam itu mah namanya buruk. Biasanya kalau orang-orang yang ilustrator itu ya suka digambarkan burung itu warnanya putih, punya sayap, kepalanya perempuan. Itu banyak mana nih? Itu ilustrator itu malah. Apalagi zaman sekarang, bapak ibu kalau misalnya ini bikin di AI itu ya, membuatkan saya gambar kuda, setengah kuda, nggak gede daripada kuda, kalau lebih kecil daripada kuda, memiliki sayap, warnanya putih, kepalanya ada tanduknya, dinaiki oleh orang yang bentuk kayak orang Arab, terbang ke atas, di generate track, muncul gambar. Kalau zaman sekarang itu ilustrasinya luar biasa. Kayak gimana buruk? Allah a'lam bishawab. Kurang lebih kalau dijelaskan sama para ulama, bentuknya itu warnanya putih, tipenya tidak besar daripada botol, dari unta, dan tidak lebih kecil dari seekor keledai. Ditunggangi oleh Rasulullah. Ini yang disebut dengan Isra yang pertama. Isra itu diperjalankan Rasulullah dari kota Makkah ke kota Palestina. Di sini nanti akan berhenti di mana di Palestina? Di Masjidil Aqsa. Itu ayatnya tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hamba-Nya itu Nabi Muhammad minal Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa di kota Palestina. Alladzi barakna, yang kita berkahi haulahu linuriyahu min ayatina. Itu. Sesampainya Rasulullah SAW di Palestina, beliau menjadi imam. Kemudian yang menjadi makmumnya itu para malaikat dan para nabi. Jadi Rasulullah mengimami para malaikat dan para nabi di sini nih. Setelah mengimami mereka, Rasulullah SAW dikasih tahu lagi sama Jibril, Muhammad, ayo siap-siap kita mau berangkat lagi. Kemana lagi? Wahai Jibril, kita akan naik ke Sidratul Muntaha. Dan mau naik ke langit sama lagi 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Yang bingung Rasulullah,
Bingung Rasulullah. Yang namanya mukjizat mana ada yang bingung, pasti terjadi. Kalau Allah mau berangkat jadi berangkat. Kemudian setelah itu, sebelum Rasulullah berangkat, sebelum Rasulullah melaksanakan sholat tadi berjamaah, itu buruknya itu diikat di batu. Nah, setelah diikat karena Rasulullah berangkat, itu ikatannya dilepas. Pas mau terbang buruk dengan Rasulullah, itu batu pengen ikut bareng, tapi ditahan. Makanya sampai sekarang kemarin ke kampus ada Syekh namanya Syekh Amar. Beliau dari Palestina. Saya tanya, Syekh, itu bener nggak ada batu yang angkat begitu? Ada di sana. Kalau diukur itu tingginya kurang lebih, kalau ente duduk begini katanya, itu batu segini katanya tingginya nih. Kakek saya meninggal di situ katanya lagi sholat di bawah batu situ. Itu batu yang pengen ikut Mi'raj sama Rasulullah, tapi kagak jadi, ngambang namanya. Batu Mi'raj namanya. Berangkatlah Rasulullah dari langit pertama ke langit kedua, sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra-nya direkam sama Al-Quran surat Al-Isra, adapun Mi'raj direkam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm. Nanti dibaca surat An-Najmnya setelah ini ya, dibaca. Inilah Mi'raj Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum nyampe ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril izin ke Rasulullah, Muhammad anak izin ya. Kenapa wahai Jibril tak ikutan? Aduh, repot Muhammad, kalau anak ikutan di Sidratul Muntaha hancur deh anaknya. Ini mah kagak bisa dimasukin sama makhluk selain ente. Akhirnya Rasulullah sebelum berangkat ditahan dulu sama Jibril. Muhammad bertahan, ada apa ini malaikat Jibril? Ini anak-anak pesen deh. Pesannya apa? Sampaikan salam saya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu yang kita baca kalau sholat tahiyat. Di dalam tahiyatnya itu salamnya ini tuh, salamnya Jibril disampaikan sama Nabi Muhammad ketika sampai ke Sidratul Muntaha. Ucapan salam pertama apa yang disampaikan Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka. Itu kalimat assalamu alayka jawaban dari Allah. Jadi kalau kita sholat cuma renungkan gitu, itu perjalanannya Nabi, itu yang diucapkan Nabi, diucapkan sama kita, berarti luar biasa nih. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Langsung dijawab sama yang lainnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dilanjutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai akhir salawat Ibrahimiyah. Itu disebutkan Mi'rajnya. Tapi kalau dijelasin secara detail, ini kayak panjang Ustaz Eko. Kita ambil hikmahnya aja. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat sebanyak 50 rakaat. Coba 50 rakaat. Ibu kalau sholat cuma 50 rakaat, kapan kerjanya? Kapan nyucinya? Coba kapan nyapunya? Jangan ada, aduh neng, mau sholat lagi. Kapan ini giliran ayah? 50 rakaat, dicintai 50 rakaat. Nabi Muhammad pulang membawa 50 rakaat, sampailah kepada Nabi yang dibawa. Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Sidratul Muntaha? Aku ini diperintahkan sama Allah untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Muhammad, umat aneh aja gede-gede, kuat-kuat, dikasih 50 rakaat, gak bakalan sanggup, apalagi umat ente ya segede-gede gini, mana kuat dikasih 50 rakaat. Sok cinta lagi sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad minta lagi. Allah kayak banyak kalau 50 bisa tadi korting. Diskusilah Nabi Muhammad di situ, dapatlah sampai ke 5 rakaat. 5 rakaat tapi bernilai 50 rakaat. 5 rakaat tapi nilainya 50 rakaat. Oh luar biasa itu. Pahalanya sama dengan melaksanakan 50 rakaat. Cukup dengan 5 rakaat tersebut. Hasil diskusi ini. Diskusi ini bukan berarti kan kalau kita telusuri di dalam kitab tauhid itu disebutkan kan yang namanya nabi itu la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Nabi itu akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mungkin melanggar apa yang telah diperintahkan. Bukan berarti Nabi Muhammad disuruh 50 datang ke Allah komentar itu, bukan berarti bermaksiat kepada Allah, tapi ini bentuk hikmah dari Allah, bentuk kasih sayang dari Nabi Muhammad untuk umatnya kelak akhir zaman.
Dan mereka di mana? Nabi Muhammad itu berada di tempat namanya Malakut. Di tempat Malakut ini mah tidak terhitung, tidak ada yang namanya pahala, tidak ada yang namanya dosa. Di sini mah khusus bagi Nabi Muhammad dan Allah saja yang berperan di sini. Artinya ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diringankan, itu keluar dari konteks Nabi Muhammad itu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tapi di situ bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad silakan kamu minta apa. Saking sayangnya lagi ngehubungan Nabi Muhammad. Biasanya gitu. Kalau ada orang yang lagi sakit, mau apa? Walaupun yang susah juga, kadang mau apa? Mau jeruk, jeruk. Mau apa? Mau susu, bentar ya dikocek dulu. Mau apa? Mau kopi, bentar ya dibeli dulu. Biasanya sesuatu yang tidak mungkin ada bagi orang yang lagi sedih, masuk lagi ada-adain. Istri yang lagi pengen jalan, ya Allah mana capek, istri minta, ya udah ini mah berangkat. Biasanya buat orang yang disayangi masuk lagi kabul. Yang awalnya 50 jadi 5 kali. Bagaimana pelaksanaannya? Kemudian Rasulullah SAW selesai dari Sidratul Muntaha, Rasulullah pulang lagi. Lailan, kalimatnya bukan lailatan, lailan, setengah malam doang. Ada yang mengatakan seperempat malam doang. Ada yang mengatakan bahwasanya kasur yang tadi ditiduri Rasulullah, ketika Rasulullah balik lagi itu masih hangat. Padahal perjalanan luar biasa ini. Kemarin ketujuh. Lain itu ini kalau pakai dunia ilmu saya tuh kagak tahu dah, kagak tahu ini langit ketujuh itu yang mana nggak tahu dah. Nah mungkin nanti anak cucu kita bakal tahu apa itu lewat saya nanti di akhir zaman lah. Kan ilmu makin kesini makin berkembang Bapak Ibu ya. Sekarang kan kalau kita cek kata ahli sains katanya kapal Voyager yang diutus yang dikirim tahun 70-an itu sekarang baru sampai ke Pluto doang, baru lewat Pluto artinya. Belum lewat sono, itu dari 70 tahun, tahun 70-an. Sekarang tahun 2026, udah berapa tahun gitu? Udah berapa tahun baru lewat situ doang, baru lewat Pluto, belum lewat kali ke-7 gitu. Nabi Muhammad cuma lailan, balik anget, berangkat anget, balik lagi masih anget. Oh berarti cepat, luar biasa. Orang Nabi Quraisy terima, agak terima. Nabi Quraisy luar biasa. Emang udah kosak dulu, udah keras banget dia orang Nabi Quraisy itu. Malah Rasulullah dibully di situ Rasulullah nyampein semalam anak habis dari Masjidil Haram, kemudian naik ke langit ke-7. Ya orang ketawa, ya jangankan Nabi Quraisy ya kita juga kalau ada di zaman sekarang gitu ya, dengan keimanan yang kurang, makanya kita jangan bangga di zaman sekarang nih. Anak pengen hidup di zaman Nabi, belum tentu keimanan kita sekarang sama dengan di sana. Siapa tahu kita dikirim sama Allah pindah ke zaman Nabi, siapa tahu kita bagian dari Nabi Quraisy. Kan beginilah. Nah sekarang kita adalah umat yang paling beruntung yang didudukan Rasulullah. Nah Rasulullah SAW paginya menyampaikan anak diisrokan dari rumah dari Mekah, anak diberangkatin ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kebenaran ternyata ada kafilah, ada rombongan yang baru datang dari Palestina, datanglah ke Mekah. Ente dari mana? Dari Palestina. Ah kebenaran, ini Muhammad dari Palestina. Sini. Muhammad, anak mau tes ente nih katanya. Silahkan, Muhammad kan bingung dites. Aduh apa katanya, kalau orang ujian tapi nggak dipersiapkan kan bingung ya. Tadi Muhammad habis jalan-jalan dites kan bingung. Muhammad, ini ada orang-orang di sini. Coba tanya sini. Tanyain apa yang kamu lihat di Masjidil Aqsa, ada apa di sana? Tolong tanyain. Itu orang nanya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, itu pintunya ada berapa? Coba ditanya pintu ada berapa? Nabi Muhammad, ya Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bakalan mengucap kecuali itu wahyu dari Allah. Diperlihatkan sama Allah. Diperlihatkan sama Allah ketika itu juga pintu-pintunya disebutkan nama-nama Nabi. Tuh pintunya ada sekian jumlahnya, warnanya seperti ini, tiangnya ada jumlahnya segini, tinggi tiangnya sebesar ini, besarnya seperti ini, tingginya seperti ini. Dijelaskan nama Nabi tanpa satu pun yang tertinggal. Itu bingung orang. Bener jawabannya, bener kayak gitu. Apa yang dilihat tadi? Muhammad, di sana ada batu katanya yang sempat keangkat. Di mana letaknya? Disebut batunya tuh di sebelah sana, ukurannya kurang lebih segede itu. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Dan orang diperlihatkan sama Allah Masjidil Aqsa-nya luar biasa.
Gimana kami Quraisy percaya? Nggak percaya. Sihir itu mah. Sihir dibilangnya. Sihir bagi Muhammad nih. Apa jangan-jangan kena sihir nih orang? Kata kafir Quraisy. Kafir Quraisy maklum lah ya. Kenapa orang kagak percaya? Dia datang ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, itu Muhammad juga katanya habis Isra dari Mekah ke Palestina. Emang sih jawabannya bener sih. Ya cuman anak nggak percaya. Apa kafir Quraisy? Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, kalau Muhammad bilang yang lebih aneh daripada itu, anak kita percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Di situ Abu Bakar disebut As-Siddiq yang percaya kepada Rasulullah SAW. Itu Isra Mi'raj hikmahnya. Isra Mi'raj. Setelah itu Rasulullah diajarkan sama malaikat sholat. Diajarkan sholat. Walaupun Rasulullah sebelumnya pernah sholat, cuman sholatnya Rasulullah mengikuti sholatnya nabi-nabi sebelumnya. Gimana nabi-nabi sebelumnya sholat? 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Lu sebelumnya. Nah, setelah Isra Mi'raj diajarkan bagaimana sholat. Setelah diajarkan Rasulullah kaifiyah tata cara sholat, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan bunyi hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ayo sholat sebagaimana saya sholat. Diajarkan sama Rasul. Dari mulai berdiri, dari mulai bacaannya, berruku, bersujud sampai tahiyat sampai salam, itu diajarkan sama Rasulullah SAW. Kapan itu? Setelah prosesi Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Baru kita masuk ke tema kita, yaitu sholat itu sendiri. Ini pengantarnya, saya ya, pengantarnya. Gimana? Lanjut? Kapan napas dulu kita nih? Sambil kita jeda dulu, mungkin antum bisa memberikan pertanyaan ke anak-anak. Kebetulan alhamdulillah panitia udah. Oke, pertanyaannya mudah kalau pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Simak yang mau jawab angkat tangan ya. Rasulullah ketika dakwah itu ditinggal sama 2 orang yang paling Rasulullah cintai. Siapakah mereka 2 orang tadi? Angkat tangan tuh, ada yang angkat tangan. Tuh, Silakan nak. tuh mana tuh? Silakan. Ayah Neng, namanya siapa? Siti Khadijah. Nama Neng siapa? Siti Khadijah. Ada yang namanya siapa deh? Namanya siapa? Asya. Asya. Ayo, siapa 2 orang itu siapa? Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Siti Khadijah itu siapa sih? Istrinya Nabi. Istri Nabi. Kalau yang tadi satu lagi siapa namanya? Abu Thalib. Nah, yang Abu Thalib siapa? Pamannya. Pamannya Nabi. Luar biasa Ustaz Eko ini. Luar biasa. Pinter ya. Nih, sini. Ini ada. Awas. Berat ya. Awas satu. Selamat ya. Oke. Langsung. Lagi. Lanjut dulu Pak dia lagi. Satu lagi. Boleh, satu lagi ya. Satu lagi. Rasulullah kan melaksanakan Isra Mi'raj. Isra-nya Rasulullah itu dari mana ke mana? Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Isra-nya Rasulullah dari mana ke mana? Oh, udah hancur tuh. Oh, siapa? Ibrahim. Dari mana Rasulullah? Kota Mekah. Dari kota Mekah ke mana? Isra Mi'raj, Isra-nya kemana? Diberangkatkannya kemana? Ke kota Palestina. Menuju masjid apa di sana? Masjid Al-Aqsa. Luar biasa itu. Kalau gini semuanya luar biasa. Ini calon pendakwah berikutnya ini. Mau serikot. Barengan. Pas pelan-pelan. Sama warnanya. Saling dulu barakin. Habis. Di bawahnya nih Bu ya. Saya kemarin menyampaikan di pengajian wisuda ibu-ibu, bapak-bapak usia 60 tahun, 70 tahun. Pelan-pelan kita nyampeinnya. Harus kita bedakan kan ya. Kata Rasulullah kan khotibu al-ummah.
biqadri alsinatihim, sampaikanlah dakwahmu kepada umat sesuai dengan lisannya, sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau mereka titik loadingnya agak lama, pelan-pelan berarti. Saya sampaikan ke ibu, ibu usianya berapa? Usianya 60 tahun Ustaz. Ibu balik usia berapa waktu balik? Usia ibu waktu balik itu usianya umurnya waktu 11 tahun. Nah sekarang dari 60 tahun ke 11 tahun ibu udah hidup berapa tahun? Oh, berarti ibu hidup 70 tahun Ustaz. Gini nambah berapa tahun? Ustaz 50 tahunan. Oke ibu, selama 50 tahun saya mau nanya, apakah sholat kita selama 50 tahun diterima atau enggak? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Kalau insya Allah berarti kan ada kemungkinan ketika masuk ke dalam kubur, idza wudi'a jasadu ila qabrihi sa'alahul malakani. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur akan ditanya oleh para malaikat, kedua malaikat akan bertanya man rabbuka, man imamuka, sampai akhir. Ketika ditanya sholatnya, insya Allah malaikat, berarti insya Allah jejak sama malaikat nanti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan di sini kalau ditanya gimana ibu sholatnya, baik Ustaz, benar, udah benar Ustaz. So kita buktikan kira-kira sudah sesuai fikih apa belum. Kita cek dulu ya. Bagi Ustaz saya keliru, udah diam sendiri-sendiri aja ya. Kalau merasa salah ya, tinggal kodok aja dah pokoknya mah. Ustaz kalau usia saya sekarang udah dari balik sampai sekarang udah 30 tahun, berarti saya udah 30 tahun, berarti kali-kali aja. Kali-kali sholat kan 5 kali ya. Jadi kalau misalnya salah nih, sholat kan 5 kali. 5 kali dalam 1 tahun 346 hari ya. Nah sok berapa? Dikali lagi sejumlah umur dari mulai balik sampai sekarang. Saya udah balik 15 tahun. Nah itu kodok segitu. Nah kodok pokoknya mah. Kodok tuh yang salahnya berapa? Kita cek ya. Udah bener apa mendekati bener? Sebelahan kita cek. Kita mulai ke salat. Bapak Ibu, ntar kita diskusi aja. Salat. Saya nggak mau menanyakan sholat apa aja, karena udah kenal lah sholatnya ya, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh. Sekarang kita awali sholat itu dengan rukunnya aja. Rukun sholat yang pertama apa? Rukun sholat yang pertama niat. Terus, nih di sini akan muncul nih niat. Saya mau tahu niat itu pelaksanaannya. Gak usah jauh-jauh dah. Niat sholat maghrib, kok. Niat sholat maghrib kayak gimana? Ini kita ngetes sholat maghrib kayak gimana? Sholli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman ta'ala. Luar biasa. Tahu dia sholatnya gimana? Maghrib. Oke, Ustaz kok terusan usolli fardhu maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Bagus. Usolli fardhu maghrib 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya punya versi yang paling panjang. Usolli fardhu maghrib 3 raka'atin fi masjid apa nih? Darussalam yaumal khamis mustaqbilal kiblati ma'muman atau imaman ala Ahmad lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau mau versi paling panjang, ini versi paling panjang ya. Dalam kaidah fikih itu sampai segini-gininya panjangnya nih. Ini kagak ada yang panjang lagi. Kalau panjang lagi nama lengkapnya sebutin Ahmad bin Ma'mun gitu ya. Musalli fardhu maghrib 3 raka'atin di Masjid Darussalam yaumul khamis mustaqbilal qiblah ma'muman atau imaman ala Ahmad lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini paling panjang. Mau kayak gini, Ustaz, ini kepanjangan. Pengen yang pendek aja. Yang pendek aja usolli fardhu maghrib ma'muman lillahi ta'ala. Selesai.
Nah, sekarang bukan terkait panjang atau pendeknya, tapi terkait kena atau enggaknya. Karena tadi udah kita sebutin yang namanya niat itu akan berbarengan versus dengan rukun ke satu. Rukun kedua, maaf. Karena dia rukun satu. Rukun kedua ini apa? Takbir. Oke, niat itu syaratnya kudu bareng. Kedua, dia di dalam hati. Adapun mulut ini hanya membantu biar hati ini hadir dalam mengucapkan niat. Usul dipertobat di salah satu mustaqbil kiblat imam lillahi taala. Allah. Nah, itu Allah pas Allahu akbar, mulut kita ngucapin Allahu akbar, hati kita ngucapin usolli fardhu maghrib. Syaratnya bareng, yang namanya bareng berarti start sama finishnya kudu sama. Itu satu niat, dua takbir, kudu bareng nih katanya nih. Niat usolli fardhu maghrib sampai akhir. Takbir Allahu akbar. Itu kita coba praktekin. Sadeko, saya butuh contoh nih. Masih ingat takbir? Masih ingat takbir. Tapi saya butuh dua nih. Karena niat itu dalam hati dan dia nggak kedengeran kan ya. Saya butuh dua berarti. Satu Sadeko, satu lagi siapa yang menjadi volunteernya? Gampang kok, gampang. Cuma prakteknya udah biasa. Ini biar benar-benar kena. Masih ingat niat salat maghrib? Oke. Masih ingat takbir? Oke. Allahu Akbar. Kita praktekin. Anggap ini satu orang ya, karena niat dalam hati. Syaratnya kudu lepas antara Allah dan akbar, usolli fardhu maghrib. Pakai niat yang biasa Ustaz Eko pakai. Silakan. Kita cek. Ibu yang penilainya ya, mana yang duluan beres? Mana yang duluan beres, mana yang paling telat? Siap, Ustaz Eko? Allah juga. Suka juga. Yang takbir apa? Emang bareng. Satu, dua, tiga. Aku niat sholat maghrib. Oke, bahasa ya. Bareng ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Siapa yang duluan, Bu? Yang sebelah sini. Siapa yang telat? Kalau terjadi telat itu berarti nggak sama, berarti nggak bareng. Kalau nggak bareng berarti tandanya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Kalau ada telat ketipenya begitu. Kenapa? Satu, karena kepanjangan. Ibu, saya kasih bocoranku ya. Ini jangan kasih ke orang lain, kita aja Bu ya. Jadi dalam niat itu ada 3 tipenya. Ingat Bu ya, niat ada 3 bentuk. Sareko, niat ada berapa? 3 bentuk ya. Satu namanya niat fardu. Kedua, niat sunnah. Ketiga, niat sunnah lagi. Bedanya apa? Kita jelasin satu-satu. Niat fardu berarti niat untuk sholat-sholat yang tipenya fardu. Usolli fardhu maghrib. Fardu ya. Apa yang harus muncul di sholat fardu? Harus muncul kalimat usolli, harus muncul kalimat fardhu, harus muncul jenisnya apa. Segini doang Ibu. Ustaz, ma'muman lillahi ta'ala, imam lillahi ta'ala gimana? Enggak wajib, itu mah sunnah. Yang wajib mana? Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Rakaat ini enggak wajib. Justru kalau disebutin kemudian salah, malah sholatnya jadi salah nanti. Cukup usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Kecuali di sholat Jumat. Sholat Jumat terus muncul usolli fardhu Jumat ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa sholat Jumat terus ada ma'muman atau imamannya? Kenapa? Kenapa sholat Jumat ada makmum dan imamannya, tapi sholat yang lain juga harus? Karena
Ya, gimana tuh? Ya karena kita kan jamaah kan. Iya. Karena sholat Jumat gak mungkin sah sendirian, dia harus berjamaah. Makmuman lillahi ta'ala. Itu ya. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subuhi. Selesai. Kemudian sunnah yang pertama ini sunnah yang memiliki tujuan. Kayak gimana sholat memiliki tujuan? Sholat duha. Tujuannya kalau duha pengen apa? Pengen kaya, saya bilang aku aja, pengen kaya ya. Ada sholat hajat karena ada keperluan. Ada sholat namanya sholat istisqa, pengen hujan. Ada sholat istihoroh karena ada pilihan. Kita doang ini apa mau istihoroh ya. Istisqa tahu. Ada sholat namanya sholat tarawih, berarti sholat yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, dalam sholat seperti itu yang ada tujuannya, bunyinya usolli tahajud, usolli duha. Cukup segitu aja. Usolli duha, usolli tahajud. Ada satu lagi sunnah. Sunnah ini tidak ada tujuan. Tujuannya cuma satu, hanya mengharapkan ridhonya Allah, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Itu yang diharamkan di 5 waktu itu loh. Yang habis asar nggak boleh sholat 2 rakaat. Yang nggak boleh itu sholat apa? Sholat sunnah mutlak yang 2 rakaat. Habis sholat subuh nggak boleh sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah mutlak. Itu yang dimaksudnya. Nah, sholat sunnah mutlak ini bebas bu, mau berjuta-juta rakaat silakan, sampai kapalan, sampai cantongan silakan, asal kuat. Bunyi niatnya usolli doang cukup. Aduh, ini duha udah habis jatahnya, mau sholat hajat udah banyak, mau dibanding hajat mulu. Ini mau sholat gak ada keperluan lain kecuali mengharapkan ridho Allah salah. Usolli, silahkan ibu, mau 1000 rakaat asal kuat, gitu ya. Nah sekarang kan pendek nih. Coba sekarang pasti pas. Sereko balik lagi ya. Tapi versinya versi yang udah kita ini ya, yang udah kita sepakatin. Takbir lagi. Gantian habisnya kalau takbir pak. Takbir. Sereko dia. Tuh lama lagi sereko. Lama. Ini yang tulis. Sereko dia. Antum takbir. Pasti kita takbir ya. Oke baru. 1, 2, 3. Sehati apa sehati? Masih pendek masih kenyang. 1, 2, 3. Janjian dulu janjian. 1, 2, 3. Kalau kena apa aja kena ya, kena lah. Mas sudah pendek begitu nggak kena juga. Saya tahu memang sengaja dia mah biar sampai pagi. Terus ibu ingat, dalam Allahu Akbar ini ada ketentuannya ibu. Biasanya pernah lihat nggak orang yang kalau niat sholat susah banget. Saya perhatiin kalau di pondok dulu sedekah rajin ibadah tuh masih namanya mah jiwa tasawufnya luar biasa. Saya perhatiin kalau sedekah udah niat Allah. Pernah nggak lihatnya kayak gitu? Allah. Itu kayaknya buat ngetain sholat itu luar biasa banget susah. Saking pengen dapat takbiratul ihram. Keren kayak gitu, bener keren luar biasa. Bagus. Nah, nanti next berpatah dan ngerti mah itu bisa dihindarin. Allahu Akbar. Dan ingat, dalam Allahu Akbar ada syaratnya. Di dalam kitab Sabilatul Najah disebutkan kurang lebih ada 14 syarat dalam mengucapkan takbir Allahu Akbar. Coba ucapin Allahu Akbar ini baru mau sholat Ustaz Eko. Baru ucapin Allahu Akbar dikasih syarat lagi sama para ulama. Ada 14 syarat. Yang pertama, Allahu Akbar bunyinya harus Allahu Akbar. Harus begitu. Misal Ustaz Eko datang dari Bogor, dari pesantren, datang ke kampung sini, pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Allahu Akbar apa yang diganti sama dia? Ustaz, masa selama ini dari 1447 tahun yang lalu, dan Allahu Akbar terus Allah kan namanya banyak.
ada Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Muhaimin. Saya pengen ganti ya Allah Somad, nggak boleh sedeko. Atau pakai bahasa Sunda Allah Nu Agung, nggak boleh. Atau Ustaz Eko ini orang Batak Allah Nan Gadang, nggak boleh sedeko. Atau Ustaz Eko ini orang lupa bahasa Inggrisnya. Anak saya udah buka tuh bimbel buat anak-anak bahasa Inggris semuanya. Anak pengen pakai bahasa Inggris. Allah is great, aku nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Ustaz Eko keren pokoknya mau nahu soroknya. Dalam nahu sorok Allah itu dalam nahu Allah itu mubtada, akbar itu khobar. Ada istilah namanya khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Biar keren katanya, biar nahunya mantap. Toyat kayak Ustaz Kiai pengen diakhirkan. Akbar Allah, nggak boleh. Harus Allahu Akbar, nggak boleh yang lain. Dan nggak boleh akbar Allah, harus Allahu Akbar. Itu satu. Ada berapa? 1, 2, 3 itu. Kemudian berikutnya dalam Allahu Akbar, A-nya nggak boleh kepanjangan. Saking pengen kena-kenanya Allahu Akbar, A-nya kepanjangan. Kata Ustaz harus lepas, maka saya harus lepas terima. Allahu Akbar. A-nya kepanjangan akan bermakna A tersebut istifham, bermakna apakah Allah itu yang paling besar? Lu pengen sholat, pengen ujian. A-nya jangan dipanjangin. Oh, jangan dipanjangin. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Waduh, Ustaz, A-nya nggak mau dipanjangin, masih nggak menang juga. Anak mah pengen cara yang lain. Kalau di depan nggak boleh, siapa tahu di belakang nggak boleh. Allahu Akbar. Akbar, ba-nya kepanjangan, baru gitu. Nanti akan bermakna beduk yang besar. Berarti kita akan memaknai Allah adalah astagfirullahaladzim, bukannya sholat tuh malah murtad di situ. Allahu Akbar. Itu gimana bunyinya? Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Atau Ustaz, anak malu di depan nggak boleh dipanjangin, di belakang nggak boleh dipanjangin. Ini kan nggak kena-kena. Ini biar kena gimana? Anak pengen coba. Allah Akbar. Nggak boleh di stop. Atau nggak boleh di depan, nggak boleh dipanjangin, di tengah nggak boleh di stop, di akhir nggak boleh dipanjangin. Ya udah ada satu dah, tapi masih normal. Allahu Akbar. Nanti akan muncul wawu di situ. Nanti akan bermakna Allah dan si Akbar di situ. Salah lagi. Terus gimana? Ya udah ada cepetin aja dah. Allahu Akbar. Akbar, ba-nya akan muncul tasdid gara-gara dicepetin. Kalau muncul tasdid akan bermakna perempuan yang haid. Berarti secara tidak langsung kita akan manai Allah adalah astagfirullah. Ini baru takbir, belum ke depan kita. Allah, gimana normalnya? Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, langsung kita masuk ke sunnah yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah. Ingat, ini Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun qaul. Rukun qaul itu rukun yang harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan maka tidak sah. Contoh, ini saya sering dapetin kejadian itu. Dia jadi makmum atau dia jadi imam. Sholatnya sholat duhuran. Bacaannya begini. Allahu Akbar. Kan nggak bunyi dong. Ini kalau nggak bunyi membaca surat Al-Fatihah nggak sah. Atau itu apaan? Bukan begitu baca surat Al-Fatihah. Gimana baca surat Al-Fatihah? Saya sebagai makmum, contoh ya, saya makmum membaca surat Al-Fatihah nih. Ayyasma'a sautahu, sekiranya dia bisa mendengar kupingnya sendiri. Gimana bunyinya saya sebagai makmum? Bacanya begitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak keras juga, Bu. Enggak keras-keras banget. Sekiranya kuping sendiri itu dengar bacaan kita. Kalau sholatnya sendiri. Terus ingat, di dalam suratul Fatihah, di dalam tahiyat nanti yang menjadi rukun qaul itu dibacanya harus kena.
Kalau nanti kita lagi baca surat yang lain, baca Al-Falaq, An-Nas, itu mah keliru dengan masalah. Tapi suratul Fatihah sama tahiyat nanti itu wajib hukumnya benar, wajib fasih, wajib ke Arab-Araban dah ya, wajib bertajwid di situ. Gimana bacaannya? Ini saya waktu di Yaman itu di Hadramaut, ini belajar Al-Fatihah kurang lebih 3 bulan Sareko. 3 bulan baru dikatakan lulus. Al-Fatihah doang agak maju-maju 3 bulan. Tiap hari ketemu Syekh laki itu. Ingat jangan kayak orang Jawa. Orang Jawa gimana? Simpel cara ketahuinya. Taruh tisu di depan, sebutin Mbak. Kalau nanti tisunya itu bergerak, gitu. Berarti Mbak Jawa namanya itu. Mbak itu hamas gak keluar ini, gak keluar angin. Mbak, itu lama 3 bulan itu. Apa dah? Padahal belum yang lain itu. Bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ingat, bacanya mirip kayak imam, pelan tapi cukup kuping kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apaan itu? Enggak gitu konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pelan sekiranya kuping kita dengar. Itu Bu ya. Kalau bacanya alhamdulillah. Apalagi? Lu ngapain? Baca Al-Fatihah karena dia rukun qaul. Ibu ya nanti ya. Kalau berjamaah sholat sendiri jangan kecupan sendiri. Enggak gitu. Ustaz, ini gimana kalau bulan Ramadan? Imamnya waduh luar biasa ekspres Ustaz Eko kalau imamin luar biasa. Baru boleh berruku lagi. Terus gimana nih cara mengatasinya? Sedangkan Al-Fatihah rukun qaul. Gitu ya, saudara ya. Kalau ada pertanyaan, ini Bu, kalau nanti di bulan Ramadan imamnya cepat baca Fatihahnya, nanti gini posisinya. Ustaz Eko ketika jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yuk, cepat banget Ustaz Eko. Pas Ustaz Eko baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa udah baca satu ayat dari surah Al-Fatihah, Ibu mulai baca surah Al-Fatihah. Biar dapat Fatihahnya. Nanti khawatir dia begini, Ustaz Eko baca begini. Allahu Akbar. Satu napas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isam Ustaz Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Lah ini mabuk kapan baca Fatihahnya? Enggak gitu juga konsepnya saya banget ya. Atau baca ayatnya lebih keren dikit. Idza waqa'atil waqi'ah. Allahu Akbar. Enggak gitu juga gitu. Agak panjangan lah. Kasih kesempatan mampu membaca suratul Fatihah. Karena udah tahu di kitab tarawihnya tipenya begitu. Ibu, sholat tarawih kan tarawihah. Tarawihah itu masa istirahat dari kalimat roha. Kalau dulu ulama fikih, sholat tarawih itu 2 rakaat santai minum. Assalamualaikum warahmatullahi. Minum dulu, zikir dulu. Haus. Baru habis itu sampai zikiran. Habis zikiran bangkit lagi rakaat berikutnya. Gitu ulama zaman dulu. Kita mau enggak? Ustaz, istirahat versi kita, beresin sholatnya, baru istirahat. Gak apa-apa lah daripada kagak sholat ya. Orang kan menyesuaikan dengan kondisi umatnya. Silakan, yang penting tidak menyalahi aja. Walaupun cepat, tapi walaupun cepat kita perlu tahu tata keramanya, tata caranya. Walaupun cepat Ustaz Eko, kita harus tahu bagaimana caranya biar rukun tetap kena. Ustaz Eko baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak baca Fatihah di situ. Pas waladdallin gimana? Waladdallin. Stop dulu. Amin. Lanjut lagi.
ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Pas nanti Ustaz Eko ruku, kita pun ruku. Kalau Ustaz Eko udah sujud, kita pas baca Fatihah karena khawatir gak sah, kita ketinggalan nanti Bu, ketinggalan 1 rakaat. Kecuali mau jadi masbuk, saya contohin, Ustaz Eko di sini. Tuh, ilmu nggak apa-apa deh ya, Ustaz Eko ya. Pintar-pintar sekalian udah. Pagi-pagi sekalian. Ustaz Eko, ini sholatnya saya contohin. Kita sholatnya bukan tarawih ya, sholat biasa. Ini pengertian masbuk sama muwafiq. Saya contohin, Ustaz Eko jadi imam. Baca Ustaz Eko Qul binas. Ini saya makmum masbuk, males orang kedua ini mah. Baru wudu, baca Qul binas. Saya masih wudu, Ustaz Eko Qul binas. Tuh baik pelan bisa cepat. Saya udah ke masjid dulu, lanjut. Masa sholat tunjuk. Saya berangkat ke masjid. Saya lagi siap-siap mau sholat nih. Ini cepetan dikit dari kau. Usolli fardhu maghrib makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya baru alhamdulillahirabbil. Bentaran tungguin ruku. Saya baru alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Eko udah ruku. Saya jangan lengkapin salat, jangan lengkapin Fatihahnya. Saya langsung ikut ruku. Ulangi Ustaz Eko. Tadi kan iklan dulu. Langsung minal jinnati lah. Usolli fardhu maghrib. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Dapat saya Bu ya 1 rakaat bareng. Ini versi pertama. Versi kedua makmum ngedul. Saya lagi ruku. Saya baru datang. Cukup. Wah, ruku nih. Usolli fardhu maghrib. Allahu akbar. Bangun. Sami Allah. Dapat saya 1 rakaat sama Ustaz Eko. Kecuali begini, lagi Ustaz Eko ruku lagi, nggak apa-apa dikerjain dikit lah. Saya berangkat ke masjid, cukup. Saya ruku, Ustaz Eko bangkit. Allah, bentar apa belum bangkit? Allahu akbar. Allah, bangkit. Allah. Nah, kalau kayak gini, saya baru ruku, Ustaz Eko udah keburu bangkit, maka saya ketinggalan 1 rakaat. Mampu ya. Terus syaratnya lagi Ustaz Eko ruku aja ruku. Saya datang, saya udah ngerti ilmunya. Saya berangkat ke masjid, mumpung dapat khawatir ketinggalan. Usolli fardhu asri. Allahu akbar. Kagak boleh takbir dibarengin sama takbir pindah gitu ya. Berhenti dulu. Allahu akbar. Jangan satu takbir untuk 2. Allahu akbar. Satu takbir untuk lihat, satu takbir untuk ruku. Paham Bu ya? Nah, ini itu makmum yang masbuk. Biasa kita kan seneng kalau masbuk ya. Nah, nanti kalau bulan Ramadan misal nih, wah kayaknya kalau bulan Ramadan boleh juga nih Ustaz. Nanti Ustaz Eko baca belum lawan sobatnya cuma Fatihah semua Allah. Boleh silakan Bu. Ibu, sholat sunnah itu nggak kayak sholat fardu ya. Kalau sholat fardu nunggu jongkok dulu baru boleh duduk. Kalau sholat sunnah mah bebas, nggak usah duduk. Rakaat pertama masih seger, Allahu akbar, bisa duduk. Rakaat kedua udah mulai osteoporosis, mau bangun sakit, ya udah duduk aja. Ini saya kok berdiri, saya begini daripada bangkit malas gitu kan. Cuma di korting nanti pahalanya malaikat. Langsung di korting taat, ya pahalanya tergantung lu capeknya gimana. Kalau kita capek keringetan begini, ya yang begini kan enak. Nah, duduk. Mau dari awal nggak apa-apa. Saya kok berdiri, saya begini aja dah. Allah. Berdiri, bisa berdiri. Cuma malas ya. Allah. Jangan jongkok. Allah. Boleh Ibu. Cuma pahalanya di korting nanti dalam sholat sunnah. Sholat fardu selama dia mampu wajib hukumnya berdiri. Itulah masuk ke dalam rukun yang keempat, berdiri dalam sholat fardu. Harus begini, berdiri. Di Mekah sering kita lihat orang-orang sholat pakai kursi ya. Kalau nanti pakai kursi Ibu, ini contohnya Bu ya, anggaplah ini barisannya Bu. Nanti kalau ada yang kayak gitu jangan dibilang aneh atau agama baru ya. Itu Islam itu agama yusrun.
agama yang mudah dan bikin mudah. Ini jamaah, ini aki-aki pengen ke masjid nih, pengen sholat, udah kagak bisa ruku, udah kagak bisa sujud, sakit jalan dia bisa, cuma nggak bisa ruku gitu. Ntar sholatnya gimana? Pertama dia udah nyiapin kursi di sini, kursinya di sini pas dijajar. Ya, ini jamaah kursi. Nah, si kakek-kakek agak kepanan dikit, kan dia nggak bakalan ruku, nggak bakalan sujud, nggak bisa. Nah, di sini kursi, di sini si kakek-kakek ini sholat. Imam Allahu Akbar, si kakek-kakek sama Allahu Akbar. Allahu Akbar, ruku, nggak bisa dia ruku enggak jatuh aja. Pas ruku, pastikan ini kuat, duduk ya Allahu Akbar, sujud sampai Allahu liman Allahu Akbar, kayak gitu. Jangan dipaksakan. Islam itu insya Allah agamanya mudah. Yassir wa tu'assir, basir wa tunafir. Islam itu ketika diutus Rasulullah, ketika mengutus Sayyidina Muaz bin Jabal berangkat dari kota Yaman, Rasulullah menyampaikan yassir wa la tu'assir, basir wa la tunafir wa tatawa. Muaz, Abu Musa berangkat ke Yaman. Yassir wa la tu'assir, jangan bikin sulit, wa la tunafir, jangan bikin orang lain kabur. Dakwah Islam itu lemah lembut, jangan bikin orang lain kalau salah saya, jangan, haram, bid'ah, jangan, nggak boleh itu. Islam itu agamanya lemah lembut. Ketika Sayyidina Muaz diutus saja, memudahkan, mudah. Kalau ke Indonesia ini berdakwah orang yang neraka, itu panitia surga neraka loh, neraka, haram, bid'ah. Kalau yang isinya begitu, mana ada yang mau masuk Islam? Di Indonesia kan, kenapa itu hikmahnya? Kenapa Nabi itu datangnya di Arab itu gitu? Kenapa Nabi kagak datang di Indonesia? Coba Nabi datang di Indonesia, orang Indonesia makanya kalau kata orang Sunda bergerehan katanya. Apa itu gerehan? Gak boleh lihat sesuatu sedikit yang aneh langsung ikutan. Orang Indonesia mau lihat apa nih? Kurang nih, langsung ikut. Orang Arab dikasih yang aneh, Islam merah, sihir. Kagak percaya. Orang Indonesia mau langsung melihat yang beda, langsung kayak hikmah tahlilan. Coba ketika orang-orang Hindu itu kumpul-kumpul, ini para wali songo datang, itu ngapain? Oh, ini kita lagi memberikan sesajen buat nenek moyang kita. Emang berefek nih? Iya, kata kalau Allah kita akan mendapatkan wabah dari nenek moyang kita. Kita mau ikutan mana? Apaan? Nih, ini versi anak ya. Nih, liatin katanya. Ini buah, ini telur pakai jampe-jampenya, pakai jampe-jampean aja. Emang gimana jampe-jampenya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bawa pulang, nanti nyampe rumah ini jadi emas. Bawa pulang, nyampe rumah beneran jadi emas. Keren jampe-jampe. Balik lagi tuh orang tuan katanya. Itu yang kemarin bacaannya apa sih? Kok ampuh banget ini jadi emas. Makanya ikut sama anak. Begitu tipe dakwahnya zaman dulu tuh begitu tuh tipenya. Orang Indonesia cepat masuk Islamnya. Itu sampai mana tadi nih? Saya berdiri. Di dalam suratul Fatihah, Ibu Bapak, ini jangan sampai keliru ya. Ingat suratul Fatihah itu adalah 10 masani, ada 7 pujian. Jadi bunyinya jangan sampai keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Di hadis Sab'ul Masani 7 pujian. Kalau startingnya dari bismillah. Para ulama sebagian yang lain tidak memasukkan bismillah ke dalam suratul Fatihah. Nanti bunyinya gimana? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Tapi di stop di situ. Ini qiraahnya selain qiraah hafaz. Kalau qiraah hafaz dibaca 7 dari bismillah. Kalau qiraah yang lain dari alhamdulillah sampai akhir dipotong tadi yang sebelum waladdallin itu. Jadi yang keliru itu.
Secara ulama qiraah, kalau kita biasanya menggunakan hafaz, kemudian ketika sholat diputus pas bagian itu, makruh secara ini ilmu qiraahnya. Kalau nanti imam nih, itu hafaz pakai bismillah, imamnya bismillah, imam hafaz berarti ini riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berapa? Jadi 8. Udah menyalahi ilmu qiraat gitu. Terus gimana biar 7? Saat itu bagian akhir panjang banget katanya. Belum lagi walaupun ya, walaupun panjang banget itu. Silakan ikut terus, tapi nanti disambung dari sebelumnya biar dapat 7 ayat tersebut. Gitu Sareko. Ustaz diwasol boleh nggak? Boleh diwasol, silakan. Asal kuat aja mewasolnya. 2 kali wasol atau 3 kali wasol silahkan dalam suratul Fatihah. Ingat, suratul Fatihah dan tahiyat wajib hukumnya benar bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang hilang, apa itu? Awalnya hilang, maka nggak sah suratul Fatihahnya. Atau bacaan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merubah huruf ain menjadi huruf alif. Rabbil alamin, rabbil alamin. Atau menghilangkan tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Itu tasydidnya pada kemana, Bung? Tasydidnya munculkan karena tasydid itu dalam ilmu qiraat bima sabati harfaini menempati 2 huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi bukan rabbil alamin, enggak gitu. Rabbil alamin. Ba-nya diletakkan sedikit karena ada tasydid di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tasydid. Lin waladdallin, enggak waladdallin. Ada tasydid di situ. Itu penting banget ya, hal yang sepele kadang udah biasa dari kecil, ternyata susah pelaksanaannya. Apalagi nanti ketemu di tahiyat terakhir nih. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kalau melihat ustaz-ustaz saya dulu, para syekh kalau baca itu pelan. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka tuh kadang di stop begitunya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau udah sampai derajatnya ke derajat ma'rifat, itu ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Nabi ucapin salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita salat menghayal kemana-mana, gimana Nabi mau ucapin salam ke kita? Kalau ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu mudah itu. Ada jawaban, waalaikumsalam. Ada jawaban, salam. Assalamu asyhadu an la. Nah, baru was asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan kita lihat di telunjuk kita. Sunnahnya kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Fokus ini. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Kurang lebih ada 21 tasydid di dalam tahiyat. Itu at-tahiyatul agak gitu juga. Nantilah kalau di luar sholat itu dulu. Oh bener nih, berarti kayak gitu prakteknya. Sok silakan, nanti tinggal dipraktekkan dulunya dalam tahiyat. Tahiyat udah tuh. Nanti i'tidal bagaimana? Biasanya kalau ulama-ulama biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ pelan mereka. Baru lanjutannya agak cepat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Silakan bagian situ mau cepat, tapi bagian at-tahiyatnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu rukunnya agak pelan dikit ya biar ngena tasbihnya. Itu Reko.
I'tidal gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Ketika i'tidal tangan kita kembali ya sunnahnya. Karena i'tidal itu al-audah bima qabla ruku, kembali ke posisi sebelum kita ruku. Kalau kita sebelum rukunya begini, sholli fardhu maghrib, Allahu akbar. Kita begini kan ya? Kemudian ruku. Bangkit dari ruku, kembali lagi ke sini sunnahnya. Kita gimana? Sami'allahu liman hamidah ke bawah. Ini yang digunakan oleh madzhab Maliki. Kalau Imam Maliki begini kalau salah. Sholli fardhu maghrib. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah gini. Kalau ke Maroko gini. Kalau orang Maroko tuh madzhab Maliki. Allahu akbar ke bawah. Jadi kalau ada yang ke bawah bukan aneh, Bu. Emang madzhab Maliki. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Makanya dia kembali lagi ke bawah karena madzhabnya Maliki. Ini tipe-tipenya banyak, Pak. Ada yang begini. Allahu akbar. Syafi'i itu di atas pusar, di bawah dada. Allahu akbar. Kayak gini. Ada yang begini, ada yang di bawah, ada yang begini. Ustaz yang begini gimana? Ada aja. Silahkan, nggak apa-apa lah kalau ada yang begini juga tuh. Ini bisa Syafi'i di sini tuh, Hambali di sini, Maliki naik, Maliki ke bawah, Hanafi naik dikit. Nah kalau di sini warga sebelah lah itu yang begini. Nah, ada yang pernah lihat Bu? Allahu Akbar. Itu warga sebelah lah, nggak usah disebut. Mereka yang nggak mau lidah, nggak terlihat, terus begini. Allahu Akbar. Ketika tahiyatnya unik Bu. Tahiyat jangan aneh ya. Tipe tangannya itu. Ada kalau di kitab ini nih, Syafi'i itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ayo fil alamin innaka hamidum majid. Syafi'i. Kalau madzhabnya Maliki, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gini, ke kanan, yaminan wa yasaron. Saya nemu yang begini-begini. Saya nggak tahu kalau begini-begini mah. Karena Imam Malik itu begini, yaminan wa yasaran, kanan kiri gini. Gini. Bukan begini. Nah, kalau yang begini-begini ini ada di madzhab Hambali. Di madzhab Hambali pun dia ketika mengucapkan illallah, ketika lafaz Allahnya naik. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, enggak kita makan enggak pas Allahnya terus kayak gini. Dibilang kanan kiri bukan Maliki, atas bawah. Hambali nggak pernah juga karena bukan pas waktu isbatnya dia mengucapkannya. Gitu. Kalau Syafi'i sekali illallah langsung sampai akhir. Gak apa-apa lah. Gini-gini gak bakal. Kecuali main-main dia. Dan ada itu terakhir ya. Ini nanti ruku-ruku udah pada paham lah. Selebihnya insya Allah udah paham. Di dalam anggota tubuh kita ada yang namanya a'dha, ada yang namanya atrof. Ini sering banyak di kita ini kadang ditinggalkan. Ibu, kalau a'dha itu anggota tubuh kita kayak gini. Tangan, ini, kepala, kaki, perut, yang anggotanya gede sepaket nih. Ini namanya a'dha. Ada atrof. Atrof itu nih jari-jari, bulu mata, alis, kuping, lidah, bibir, mata kita, jari kaki. Teman yang seekor di tengah tuh, itu namanya atrof. Kalau atrof bergerak berkali-kali tidak batal, tapi kalau a'dha bergerak-gerak itu batal. Contoh, saya gatel, ada nyamuk di tangan, itu terbang-terbang di nyamuk. Gimana caranya? Tinggal gini, kalau gatel gini garuk silakan. Ini nggak batal. Tapi kalau udah oper, a'dha yang gerak, ini a'dha jadilah batal. Batal lagi sholat begitu, lagi sholat begini batal, lagi sholat begini batal, lagi sholat begini batal, lagi sholat begini. Terus yang nggak batal gimana? Boleh menggaruk kayak gitu. Terus ini mah udah nggak bisa begini-gini, ini mah harus begini pokoknya mah. Silakan kalau begini, tapi caranya jangan mutawaliyah, jangan berturut-turut.
sekali udah silakan. Gue kalau belum puas mah. Tapi jangan begini. Syaratnya seret. Tahan. Kan terlalu sinetron banget seret kalau gitu ya. Sama kayak kita ngisi bagian depan. Ngisi bagian depan itu kebanyakan di kita banyak yang keliru. Ngisi ke depan kosong. Kosong. Ya batal kayak gitu. Tipenya nggak kayak gitu konsepnya. Gini maju ngisi ke depan. Saya gitu udah soleh gitu ya. Cuman ilmunya belum dapat, belum kena. Majunya gimana? Maju, berhenti, maju, berhenti, maju, berhenti. Walaupun sudah mekalu, silakan. Tapi gitu konsepnya. Ustaz, anak pengajar taekwondo kan, ya dekat segitu mah, loncat terus. Nggak boleh, waspada batal. Kalau jadi potong apa nih? Kalau majunya perbedaan ini, perbedaan rukun, fi'li boleh? Maksudnya? Kosong. Maju. Oh, perbedaan itu boleh, silakan. Gitu, boleh. Set, ini ada orangnya. Ini orang agak paham, maju apa? Kagak maju sebelah kita nih. Memang kagak ngaji, lagi ngaji tidur kali. Udah diajarin juga. Gimana kita? Boleh nggak di situ? Boleh. Caranya gimana? Jangan kayak pas kibra ya. Nggak boleh. Maju gimana? Maju pelan-pelan. Posisi tetap ke kiblat. Silakan. Sekali coba kalau ada yang kosong dicoba gitu. Kalau kata orang-orang ini aneh, biarin aja dah. Buat aneh ngamalin itu baru gitu. Yang penting gak gini ya. Ini pas kibra gitu lah. Pelan maju. Tapi jangan kayak gini. Maju. Tapi jangan disengin. Maju sedekor. Mampus. Bingung sedekor. Udah setengah jalan. Mau balik mundur ke belakang, di belakang udah diisi. Bingung. Mundur salah, mau jadi diisi. Biasa sedekor. Di pondok saya sering banget nemuin begitu. Anak-anak udah diajarin bukannya pinter buat berilmu, ya pinter buat kerjain orang. Ada aja itu bocah. Iya mau dasar. Pinter, bener nih dia maju. Kita lagi datang, dia bocah. Kasihan ini. Mundur diisi sama yang lain. Ya Allah, ada santri lah dulu itu santri. Pinter memang, ya cuman glinger dikit. Nah nanti kalau misalnya satu lagi, kalau ada tim mau isi yang depan, kayak gitu ya tipenya ibu ya. Ustaz, ini kalau saya mundur boleh nggak? Mundur boleh silakan. Gitu. Ke samping boleh ya, Nanti saya contohin. Nanti ibu, bapak kalau bisa sholat tipenya begini nih. Kadang ada ya, nggak mau dia nempel. Sunahnya begini bu ya, nggak perlu diinjak begini nih. Saya pernah di satu masjid diinjak kaki itu. Bukannya khusus malah pusing saya nggak bisa diinjak. Bukan diinjak. Ada yang emang iya sunahnya ini ketemu ini begini ya. Tapi nggak ditempel banget juga. Nggak sampai begini juga nih. Tipenya kalau ada tipe begini nih tipenya. Dia nggak mau nempel, silakan ibu tarik dalam sholat ya, boleh begini nih. Nah, ini tandanya harus nempel gitu. Kalau saya lagi sholat, ada bocah atau ada ustadz lewat nih, antum lewat sini, karena lagi sholat, boleh ditahan kayak gini nih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih baik nunggu 40 tahun daripada kudu lewat orang yang lagi sholat. Nah, boleh betul sholat. Kalau nanti saya lagi sholat, ada orang lewat, misal saya lewat, nanti boleh giniin nih. Enggak diginiin juga, sedekor. Sedekor kan refleks kan orangnya, lempar dikit langsung nangis dia. Kalau diginiin, ya sedekor nanti, lagi sholat. Makanya disunahkan adanya sutroh. Sutroh itu nih, boleh air alfamart jadi perintis silahkan. Boleh kayu, boleh di belakang dinding gitu, itu lebih utama gitu sedekor. Udah harus sholat, udah ya, ini bisa berpagi ya. Mumpung masih ada anak masih perempuan. Terus tadi kan si Lutfi itu berasal Jawa, harusnya dapat hadiah kan? Yang tadi. Oh iya benar. Ya harus dapat hadiah. Pi maju Pi, sini aja. Berarti tinggal sisa satu yang perempuan kan? Sisa satu masih ada, belum masih ada. Mau hadiah lagi nggak? Sekarang umroh beneran dah. Ya, umroh. Mau umroh beneran nggak? Nggak usah. Mau nggak?
Umrohnya cuma kebagian nyium hajar aswad. Sareko. Terima kasih. Ustaz, makasih. Luar biasa. Ya, tadi udah jawab ya. Mantap. Dapat atas. Makasih. Mana ada bocah yang ngaji sampai jam setengah 12. Iya, luar biasa. Neng, Ayo, satu lagi cewek. satu lagi pertanyaan, boleh? Mau dicoba? Afifah tadi udah tinggal. Afifah udah. Iya, tinggal Adiba. Pertanyaannya atau sekali terus dah. Kira-kira apa pertanyaan yang mudah? Tetap pikirin tadi aja. Oke, Neng, sehari semalam sholat ada berapa? Nah, ayo jawab. Ada berapa? Ada? Ada berapa? Yang jawab yang mana nih? Ada berapa sholat? Ada berapa sholat? Maaf, ada berapa sholat? Ada berapa sholat? Sehari semalam ada 5 sholat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah. Sholat tahajud? Oh, bukan sholat wajib ya, sholat sunnah ya. Mantap saudara kok. Ini Ya, saya dapat ya. Alhamdulillah. Maju sini, maju nak, maju. Namanya siapa? Ara. Ara. Rara. Ara apa Ara Mika? Ara Mika. Kopi itu. Nah, mau hajar aswadnya? Mau hajar aswad? Antum aja tetap. Kita ada pertanyaan. Kita di pondok begitu, Iya. kok canda terus. Nih, ada pertanyaan. Ya apa tuh? Kalau sholat itu memberikan ketenangan dalam jiwa, kenapa masih banyak yang memaknai bahwa sholat itu kewajiban bukan kebutuhan? Jadi gimana kan? Sholat itu Nah, memaknainya kewajiban bukan kebutuhan. Kalau memang sholat itu toh nyatanya memberikan kita ketenangan dalam jiwa. Tapi banyak orang sholat itu kan wajib, padahal harusnya menjadi kebutuhan. Atau gimana gitu? Menurut? Ini Sareko. Orang kalau udah mendapatkan hakikat sholat, ini sholat itu emang rumus utama Sareko. Semua pekerjaan kita itu bermuaranya dari sholat. Allah udah bilang di Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebelum nanti kita ditanya di dalam kubur terkait bagaimana zakatmu, bagaimana amal perbuatanmu, bagaimana hajimu, sebelum pertanyaan itu ditanyakan ke kita, hal yang pertama ditanyakan adalah sholat. Kenapa sholat dua? Karena dari sholat tersebut orang yang udah rukun sholatnya benar, wudunya udah benar, Allah udah ngejanjiin dalam Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya udah sempurna, wudunya udah oke, dia nggak mungkin berangkat dari masjid pakai neckerman, pulang nyekerman, itu nggak mungkin. Berangkatnya pakai sandal jepit, pulangnya pakai sandal karvio gitu ya. Bagi itu munkar banget gitu kan ya. Itu perbuatan yang keji banget. Kita mau ke masjid, udah lebaran nih, wah sandal udah keren banget, beli yang paling mahal ke masjid. Pulang dari masjid, ini sendal kemana? Padahal orang ke masjid tujuannya buat sholat. Berarti sholatnya belum bisa memberikan dampak kepada dia. Ustaz, karena sholat udah sesuai rukunnya, udah bacaan udah mantap, berarti masih ada cacatnya. Dimana ada kemungkinan di wudunya belum sempurna kita. Karena sholat yang sempurna itu satu dampak selesainya. Para ulama zaman dulu sedekah nih. Kalau mereka itu nih beres sholat nih, sholat duhur, selesai sholat duhur, ternyata setelah sholat duhur menggibah, setelah sholat duhur mencuri, mereka ulangi sholatnya. Khawatir ada sholat dia yang masih halal, yang masih keliru. Pakai ulama zaman dulu, aduh sholat mana yang saya keliru? Ada di wudu mana yang keliru? Apakah di zuhur tadi ada yang keliru? Apakah pakaian saya belum suci sehingga nggak diterima? Karena sholat yang diterima, ibadah yang diterima, intinya sholat ya, sholat yang diterima itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Kita cobalah sama-sama kita. Kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya udah doa, pagi doa itu lagi, sore itu lagi, maghrib itu lagi, subuh itu lagi. Kenapa? Kok belum dikabul-kabul? Ya siapa tahu nggak sekedar doa kita nggak didengar ya. Siapa tahu mungkin penyebabnya itu emang karena ada salah satu dari sholat kita ini yang belum diterima sama Allah. Siapa tahu dari wudunya, siapa tahu dari pakaiannya, siapa tahu dari sholatnya ada bacaan yang belum kena. Gitu sedekah. Makanya penting banget kita dari mulai wudu, dari mulai pakaian. Oke, kita berangkat ke masjid, pakaiannya bagus, ternyata wudunya belum sempurna.
Oke, itu sempurna wudhunya, ternyata pakaiannya nggak sempurna. Semuanya sempurna, sesuai fikihnya. Ternyata sarungnya boleh gosok punya orang, boleh nyuri punya orang, jadi kagak sah. Semua itu sempurna, sendalnya ngambil punya orang, semua itu sempurna, wudhunya air punya orang. Ada aja gitu. Ketika semua udah sempurna, wudhunya sempurna, sholatnya sempurna, rukun terpenuhi, pakaian semua, pokoknya kagak ada yang keliru satupun. Dia berdoa sama Allah, kok belum dikabul? Oh, kemungkinan ada 3 hal yang Allah pengen. Pertama, doa itu tipenya ada cash and carry itu. Cash and carry itu kita mohon sama Allah, ketika itu dia datang dikabul. Wah, ini mah orang yang soleh banget derajatnya. Allahumma inna nas'aluka alfa. Ya Allah, saya pengen mobil apa ceger depan muka. Wali. Ya Allah, saya pengen gini. Wah, sembuh. Wali udah itu mah. Berarti derajat itu luar biasa, dekat banget di sisi Allah. Sampai doanya belum juga diucapkan, baru berdetak dalam hati udah datang dikabulkan sama Allah. Siapa itu? Orang yang soleh, orang yang mudah sempurna rukun dan syaratnya dalam melaksanakan ibadah. Itu satu, dikabul langsung sama Allah. Jadi yang kedua, ada yang dikredit doanya, dikabulkannya ntar deh. Saya udah sayang banget kata Allah sama Eko nih, kata Allah tuh saya udah sayang sama Ustaz Eko. Saya gak mau dikabulkan sekarang. Kalau Ustaz Eko sekarang memohon dan meminta kepadaku, minta apa? Saya khawatir nanti Eko berubah menjadi sombong. Kalau udah sombong berarti dia orang udah melangkahi saya sebagai Tuhan, kata Allah. Dan tidak mau saya membiarkan Eko ini masuk ke dalam neraka bersama iblis di sana. Saya mau Eko bertahan dulu, belum dikabulkan sama Allah. Nanti kalau Eko udah sanggup keimanannya, udah sanggup tidak sombong, saya akan berikan mobil Alphardnya. Nanti Ustaz Eko udah, ya Allah, saya insya Allah udah tidak sombong lagi, hati saya udah bersih. Nyata mobil Alphard ke rumah Ustaz Eko itu dikredit. Ada lagi kagak dikabulin sama sekali. Ya Allah, saya pengen mobil Alphard. Ya Allah, kagak ada udah. Ya Allah, ini udah tua. Saya umur dari 19 tahun sampai umur 99 tahun. Kok kapan dikabulkannya? Ini kalau dibahas sana tuh mungkin besok sudah meninggal. Sampai meninggal belum dikabulkan. Nanti akan dikabulkan di dalam surga sama Allah. Gitu. Jadi nggak ada doa yang dikabulkan, pasti dikabulkan. Walaupun nanti di surga. Mungkin Allah lebih paham sama Ustaz Eko. Gak usah kok, gak usah di dunia dah. Dunia mah sementara, ntar aja di surga. Udah saya siapkan kok. Udah saya siapkan di surga tuh ladang surga kamu, amal kamu udah banyak. Kagak usah di dunia. Ente kalau anda kasih di dunia, ente sombong, ente udah melangkahi anak sebagai Tuhan yang boleh sombong. Yang boleh sombong cuma anak sebagai Tuhan. Kan gitu. Iblis kenapa masuk neraka? Sombong. Gitu. Gara-gara sombong sama Allah, sujud sama Adam, kagak mau sujud. Akhirnya iblis dimasukkan ke dalam neraka sama Allah gara-gara sombong. Coba cek di Quran, ayat sombong itu kagak ada ampunan. Biasa kan la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, ghafurur rahim. Buat yang sombong itu kagak ada, cek di Quran. Tapi orang maksiat ghafurur rahim, orang yang dosa ghafurur rahim, tawwabur rahim. Buat orang sombong neraka aja loh. Alladzina yastakbiruna, begitu. Fil jahannam madakhirin. Udah rumah di neraka jahanam aja selama-lamanya tuh gak pernah nama iblis sono. Gitu. Makanya Allah tuh gak mau disaingin dalam urusan sombong. Yang boleh sombong cuma Allah. Gitu. Jadi kalau kita sombong, lah apa yang boleh sombong gitu. Gitu. Wah, ini bisa sampai sahur kita. Ini dari teman-teman panitia membatasi sampai jam 12. Masih ada waktu setengah jam lagi. Gimana Pak Rid? Lanjut. Mungkin ada yang mau nanya, Ibu, Bapak, Abang, ada yang mau nanya?